warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada haqqa jihadihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafizakumullah taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini yang cerah, Allah tabaraka wa taala mentakdirkan kita duduk di majelis ini. Mudah-mudahan ini salah satu bentuk tanda kasih sayang Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita, karena Allah menginginkan jalan-jalan kemudahan kelak nanti kita menuju surganya Allah yang kehidupan itu masih sangat panjang. Oleh karena itulah patut kita bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita, terutama dua nikmat, yaitu nikmat waktu dan nikmat kesehatan. Jazakallahu khair. Karena waktu merupakan satu modal bagi kita semuanya. Yang waktu kita ini sudah diberikan batasan oleh Allah, sehingga Rasulullah mengingatkan kepada kita semuanya, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ingatlah dua nikmat yang banyak di antara manusia tidak pandai bersyukur atasnya, yaitu nikmat waktu dan nikmat kesehatan. Waktu atau kesempatan merupakan modal yang banyak disia-siakan oleh banyak manusia, kaum muslimin, sehingga mereka tidak menyadari bahwa perginya satu hari yang telah berlalu itu sebetulnya bagian dari kehidupannya telah pergi. Para ulama menasihatkan, ya ibna Adam, wahai anak keturunan Adam, innama antal ayyam wa idza dhahabal yaum dhahaba ba'du. Wahai anak keturunan Adam, sesungguhnya hanyalah kita ini kumpulan dari waktu dan waktu. Maka apabila waktu telah pergi dari diri kita, maka sesungguhnya bagian dari hidup kita telah pergi. Maka titik kematian semakin dekat. Maka oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala manusia-manusia yang pandai bersyukur atas setiap waktu yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kemudian menyesal karena kita tidak mempersiapkan dengan sesungguhnya dari waktu yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akum minas shalihin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafizakumullah. Kesempatan di pagi hari ini kita akan membahas tentang memilih investasi yang halal. Betul, memilih investasi yang halal. Sebelum kita sampaikan bagaimana cara memilih investasi yang halal, karena Islam itu memiliki aturan-aturan. Islam itu memiliki prosedur, rule of thumb, di mana aturan-aturan itu sebagai seorang hamba, maka kita hanya diperintahkan dua hal, sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taat. Maka para ulama menasihatkan, karena beberapa waktu yang lalu saya mendapati ada seorang ditanya dari seorang ustadz, bagaimana hukumnya
bunga bank. Lalu ditanya lagi yang lain, bagaimana hukumnya door prize dari iuran para peserta. Maka dijawab beliau, mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan dalam fatwa beliau. Beliau mengatakan bunga bank itu tidak apa-apa. Bank tidak apa-apa, karena kalau nggak ngambil bunga terus bayarin komenti pegawai ini, ya. Paham ya? Terus bayarnya dari mana? Ya. Ada ulama Mesir itu yang membolehkan bank. Ya. Dia rujuk kepada seorang dokter yang terkenal di Indonesia ini, sering masuk di YouTube. Maka kemudian dia sampaikan seperti itu. Kemudian berpres dari iuran para peserta juga tidak apa-apa, lowong gayang-gayang orang itu kan. Ya. Ini yang kadang-kadang orang mendahulukan logika dan perasaannya daripada dalil. Maka pagi hari ini saya menyampaikan singkat, meskipun ini tema khusus sehingga durasinya sangat panjang, tetapi saya singkat saja sebagai awal agar kita semua memahami apa prinsip-prinsip di dalam Islam yang dinasihatkan oleh para ulama agar kita ini betul-betul menjadi seorang muslim yang diridhai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pertama, kata para ulama, Allah telah menyatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam agama Allah ini secara kafah. Apa maksud kafah? Itu menyeluruh, totalitas. Kita tidak tebang pilih. Syariat ini diterima, tapi syariat yang ini ditolak karena menurut akal dia tidak sesuai. Ini tidak diperbolehkan. Maka kita sebagai seorang muslim, mengaku muslim, itu berarti kita menyebut diri kita orang yang betul-betul pasrah bongkokan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, menerima semua ketentuan, ketetapan, hukum, hudud, batasan-batasan yang Allah terapkan kepada kehidupan kita, maka sami'na wa ata'na. Baik itu menyenangkan menurut kita atau tidak menyenangkan, baik kita itu mengetahui alasan sebab perintah itu diterapkan atau hikmah di balik setiap ketentuan, atau kita tidak tahu, maka sami'na wa ata'na. Ini kata para ulama, Allah memerintahkan kita untuk menerima seluruh syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala tanpa terkecuali. Perkara belum bisa menjalankan itu urusan berbeda, karena keadaan, karena situasi dan sebagainya. Tapi yang jelas wajib menerima seluruh syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak boleh seorang hamba Allah kemudian tidak menerima satu ayat Allah saja, itu menjadi dipertanyakan keislamannya. Maka jamaah dimuliakan Allah, karena mohon maaf ya, kalau berkaitan dengan masalah ibadah, kita ini mayoritas saya yakin nggak ada yang menolak, ya tidak. Meskipun terkadang ibadah itu tidak sesuai dengan akal manusia. Contoh misalkan, ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala perintahkan kita sholat, dan para ulama menjelaskan dalam banyak riwayat tentang masalah buang hadas. Ketika kita buang hadas kecil atau buang angin kentut, dan kita sudah berwudu, padahal kalau kita buang hajat besar, maka ketika selesai mana yang dibersihkan, wajahnya atau tempat buang hajat, tempat keluarnya hajat. Kalau kita buang air kecil, yang dicuci adalah tempat keluarnya air kecil tersebut. Tapi kenapa dalam perkara buang angin justru yang dibasuh bukan tempat keluarnya angin, tetapi wajah, tangan, kakinya? Betul nggak Ibu? Jangan jalankan atau tolak? Jalankan, meskipun tidak sesuai dengan pemahaman kita. Ini gimana kok yang dibasuh malah wajah, tangan, kakinya, kok nggak dibasuh itunya, kan misalnya. Begitu pula ketika perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang perkara apapun. Dalam masalah ibadah, semua kita pasti menerima.
Tapi terkadang kalau dalam masalah muamalah, ya atau tidak, kok ini kok nggak boleh tahu Ustaz, ini kok itu, kok kakian aturan, ya atau tidak, ya. Karena selama ini kita itu belajar, banyak di antara kaum muslimin itu sejak mereka kecil sampai mereka dewasa, mereka hanya belajar dari ranah satu bagian fikih saja. Fikih kan luas, ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, ada fikih had dan jinayah, ada fikih munakahat. Banyak fikih itu, ya, luas. Cuman kita yang mempelajari tentang masalah fikih ibadah saja, ya. Sehingga seolah-olah telah sempurna jika telah kita menguasai sholat, puasa, zakat, haji, umroh, ya. Maka kita seolah-olah sudah sempurna. Ditambah mungkin tauhid yang pertama, fiqhul akbar, ya, selesai. Tapi tanpa kita tahu bahwa ternyata hidup kita itu diatur oleh Allah, baik secara individu maupun secara keluarga maupun secara masyarakat. Hidup kita itu diatur oleh Allah, baik hubungan kita kepada Allah maupun hubungan kita dengan makhluk, ya. Maka disinilah kita dituntut agar menerima semua aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, secara kafah totalitas, tidak tebang pilih. Karena ada yang ngaji rasa muamalah buat udah ngaji fikih ibadah saja, tenang, enak, yang penting ibadahnya rajin, sholatnya rajin, umroh tiap bulan. Ternyata rentenir kan jadi masalah, ya tidak, ya. Dia merasa aman bahwa hidupnya itu ahli surga misalnya, padahal hartanya sangat berpengaruh besar terhadap diterima atau tidaknya amal soleh yang dia lakukan. Makanya ketika Abu Yusuf itu diminta oleh murid-muridnya agar menulis kitab tentang zuhud, maka beliau mengatakan, saya sudah menulis kitab tentang zuhud. Mana wahai ulama, wahai mana imam, kami tidak mendapati tulisan engkau tentang masalah zuhud atau tentang tazkiyatun nafas, ya. Maka kata beliau, kalian salah, aku sudah menulisnya lama. Mana kitabnya imam? Maka dibawakan kitab tentang fikih muamalah. Inilah zuhud yang sesungguhnya, kata beliau. Karena banyak di antara manusia kalau dapat aturan ibadah mereka nerima, tapi kalau dalam aturan muamalah mereka menolak. Alasannya kok sulit kok begini kok aturannya banyak banget kan gitu kan. Sehingga kok nggak logis gitu aja, tidak harus tunai dengan tunai, ya, macam-macam. Itulah manusia. Maka berkatalah para ulama seperti Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwa dalam kitab beliau kemudian dinukil oleh Syekh Abu Malik Kamal, wajib bagi seorang muslim, wajib ain bukan wajib kifayah, ya. Wajib ain bagi seorang muslim apabila mau melakukan transaksi jual beli, wajib baginya dia harus tahu tentang syarat sahnya berjual beli, ya. Karena al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Salah kita saja dulu ketika kita SMP, ketika kita SMA, pelajaran ekonomi kita bukan ekonomi Islam, ya atau tidak? Coba jenengan datangi sekolah-sekolah Islam sekalipun, entah berlabel-label Islam, banyak di antara sekolah mereka buku SMP-nya, ekonominya itu nggak ada belajar tentang syarat sahnya jual beli. Barang itu ada dua, barang ribawi dan barang non ribawi. Islam mengatur tentang kaidah pertukaran barang ribawi. Kaidahnya ada 4 yang paling utama. Demikian. Kemudian dalam jual beli tidak boleh melakukan begini-begini. Bagaimana mencari hidup yang berkah, bagaimana kerjasama dan investasi, bagaimana konsep Islam tentang utang, apakah membangun sebuah negeri itu harus dengan utang, nah, semua itu diatur dalam Islam. Bolehkah utang itu, bagaimana keadaan orang yang dianjurkan untuk utang, semua diatur dalam Islam. Cuman yang kita pelajari itu, jika di masyarakat uang itu berlebih, ya, yang akan menyebabkan turunnya nilai mata uang, maka kebijakan yang terbaik adalah dengan menaikkan suku bunga agar masyarakat mau nabung di bank sehingga mereka mendapatkan bunga, ya. Paham? Begitu kan ibu-ibu? Ya, betul kan? Ya, itu yang terjadi. Kalau kita menghitung tentang apakah investasi itu baik atau tidak, maka hitunglah dengan NPV,
net present value. Salah satu ukuran untuk mengukur bisnis itu bagus atau tidak, maka diukur dari tingkat, salah satu komponen yang harus dihitung adalah tingkat suku bunga. Itu yang kita pelajari. Ya. Betul nggak? Ya. Pasar menurut Adam Smith, kan gitu kan? Ya. Memangnya kita nggak punya ahli ekonomi Islam dalam dunia Islam. Adam Smith itu dalam kitabnya The Wealth of Nation, itu hampir sebagian ulama menyebutkan banyak yang menyadur dalam kitabnya Abu Ubaid Al-Amwal. Judulnya saja disadur. Abu Ubaid menulis kitab Al-Amwal itu jauh lebih dahulu, ratusan tahun sebelum Adam Smith. Dan di dalam bukunya Adam Smith pun mengakui, karena dia membaca kitab Al-Amwal yang diterjemahkan dalam bahasa Perancis, kemudian dibaca oleh Adam Smith, kemudian dia menulis kitab The Wealth of Nation. The Wealth of Nation, harta bangsa, itu kan hampir sama dengan kata Al-Amwal, harta. Karena dia banyak menyadur teori-teori yang dikemukakan oleh Adam Smith, itu pun banyak menyadur dalam kitab Al-Amwal. Tapi kita ini, anak kita diajari bahwa bapak ekonomi itu adalah Adam Smith. Ya. Padahal kita itu katanya bangsa merdeka, ya tidak? Tapi kita nggak punya kemerdekaan kurikulum, betul atau enggak? Lama tajamnya digunakan bahwa seharusnya islamisasikan seluruh mata kuliah, mata pelajaran di dalam sekolah-sekolah Islam. Karena apa? Coba kalau kita mempelajari tentang IPS, ya, tentang sosial, ternyata di sana ada ayat-ayat, ada hadis-hadis dalam mempelajari ilmu sosial, bagaimana Islam memerintahkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Ternyata menghormati tenggang rasa tepo seliro kepada tetangga itu sangat diperintahkan di dalam Islam. Itu tentang kita mempelajari hubungan sosial itu enggak ada. Malah di IPS kita belajar bahwa manusia itu dibagi menjadi 4 zaman. Ada zaman purba, ada zaman batu, ada zaman perunggu, dan ada zaman modern. Zaman purba manusia hidup tinggal di gua-gua. Mereka belum bisa berbicara, bisanya hanya huka ya tidak? Ya. Mereka pakai bahasa isyarat, dan kita percaya anak kita diberitahu seperti itu. Padahal manusia pertama itu sudah cerdas. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Nabi Adam diajarkan seluruh nama-nama. Bukankah ilmu pengetahuan itu nama? Betul atau tidak? Sekarang, terjadi pembiasan. Kalau air itu menguap, kemudian ada cahaya lalu muncul pelangi, apa namanya? Pembiasan, ya tidak? Kalau air kemudian dari cair kemudian menghilang karena kena panas, apa namanya? Menguap. Kalau ada air kemudian kena hawa dingin lalu membeku, namanya apa? Menjadi es. Kan semua nama, ya tidak? Makanya Allah sebutkan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Itu nabi pertama itu sudah cerdas, Ibu. Bukan dari zaman batu. Itu kita selama ini mempelajari sesuatu yang manipulatif dan kita manut saja. Maka jamaah dunyaakan Allah, sehingga kita seolah-olah agama itu hanya dikotakkan dalam masalah ibadah. Pada seluruh aturan Allah itu mencakup dalam lini kehidupan kula panjenengan. Itu yang harus dimerdekakan, ya tidak? Ya. Yang kedua, makanya saya mengajak, cuman dulu saya punya keinginan menulis kitab muamalah, tapi saya standarkan untuk SMP, SMA. Tapi sempat-sempat, ya. Keinginan saya 20 tahun yang lalu. Tapi sempat-sempat. Fungsi pengajian ini telat, ya. Apalagi nulis buku. Tapi yang mudah-mudahan saya berharap Allah mengabulkan untuk saya bisa menyelesaikan, ya. Saya mana tadi? Yang kedua, prinsip di dalam Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Supaya kita tepat di dalam mengambil sikap dan berpikir. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala harus kita pahami. Prinsip yang kedua adalah semua aturan Allah, semua ketetapan Allah itu tujuannya satu. Apa? Keselamatan dan kebahagiaan hambanya. Betul atau tidak? Semua ketentuan dan aturan Allah tidak lain adalah kebaikan bagi hamba itu sendiri. Maka Allah membantah di dalam surat Thaha, ma anzalna ilaikal qur'ana litasqa. Tidaklah aku turunkan Al-Quran itu supaya kau menderita. Tidak, kata Allah. Semua aturan Allah yang kita anggap sulit mentau Ustaz, ini wera hitung, ini enggak boleh, ini enggak boleh, itulah aturan Allah. Ingat bahwa semua aturan Allah itu semua demi kebaikan hamba.
Bu, udah Ustaz, sidik-sidik nyerempet juga apa-apa, wong podo ikhlasin tidak dilarang. Maka Allah cabut keberkahan, bangkrut. Ya atau tidak? Iya, karena nantang Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang harus kita pahami, tidak ada aturan dan ketetapan Allah, semua itu untuk demi kebaikan hamba. Contoh misalkan, aturan yang paling Allah tentang, bahkan yang menentang banyak di antara kaum muslimin dalam masalah had dan jinayah saja misalkan. Ketika Allah menyebutkan tentang hukum kisos, ya atau tidak? Di mana orang yang membunuh maka dia akan dikisos. Tapi Allah memberikan 3 pilihan bagi keluarga yang terbunuh. Apa pilihannya? 1 kisos. Dan itu hak dia penuh mutlak. Selama keluarga korban ahli waris sepakat untuk dijalankan hukum kisos, maka orang itu dikisos. Tapi kalau nggak sepakat ya bisa. Harus semuanya sepakat dari ahli waris. Yang kedua, kalau dia tidak sepakat untuk dikisos, tapi sepakat untuk membayar diat, misalkan 4 miliar, boleh untuk dijalankan diat. Dan yang ketiga, ini Allah memuji orang-orang seperti, tapi ini jarang. Ya. Apa? Dia sepakat memaafkan. Bayangkan, Islam membolehkan punya 3 pilihan. Itu aturan Allah. Dan Allah sampaikan di balik kisos itu ada kehidupan. Hampir mayoritas kalau ada keluarga anaknya dibunuh, terima nggak ibu? Nggak terima. Yang paling tahu tentang sakit hati seorang keluarga siapa? Hakim, jaksa, keluarga korban. Siapa? Keluarga korban. Maka keadilan Allah memberikan jatuhnya hukuman itu bukan kepada hakim, tapi kepada keluarga korban. Mereka yang menentukan apakah dikisos, apakah membayar diat ataukah dibunuh. Ada seorang TKI yang membunuh majikannya karena emosi, bunuh majikannya, lalu disidang hakim menetapkan apakah dia betul-betul bersalah membunuh dengan sengaja. Ternyata didapati betul bersalah dan sengaja. Maka keluarga korban orang Arab tadi majikannya disuruh untuk memutuskan. Maka mereka semua sepakat tidak dikisos, tapi membayar diat sekian miliar. Maka KBRI mengumumkan di Indonesia kan dulu pernah, kemudian semua masyarakat nyumbang. Setelah nyumbang sekian miliar, kemudian dikirimkan kepada keluarga korban untuk keluarga pembunuh untuk dibayarkan kepada majikan, keluarga majikan yang dibunuh dari permintaan diat supaya dia selamat nyawanya. Ketika mau dibayarkan, apa kata mereka? Enggak, kami berpikir lagi, ini kesempatan kami untuk mendapatkan surga Allah, memaafkan dosa-dosa kami dengan memaafkan saudara kami. Ya. Maka kami maafkan. KBRI bingung, terus duitnya kayak kesopokan gitu kan. Akhirnya diberikan kepada pembunuhnya. Jadi mateni wong jadi miliarder. Mau coba? Ya. Itu terjadi. Enggak ada selain di hukum Islam, enggak ada. Allah paling tahu perasaan keluarga korban. Mau memilih jalan pintas surga, ada, maafkan, paham? Mau jenengan balas kisos karena sakit hati, boleh, silahkan, itu hak Anda. Enggak ada, kan kita kan kadang-kadang, Ustadz kasihan dia yang bunuh juga masih muda, kan kita harus punya tepo seliro, kasihan, tapi kita enggak mandang orang yang keluarga yang dibunuh, betul atau tidak? Ya. Saya pernah ngisi kuliah umum di sebuah universitas Islam di Fakultas Hukum. Yang anehnya Fakultas Hukum itu tidak mengajarkan hukum Islam, paham? Ya, aneh kan, di Universitas Islam. 170 mahasiswa. 170 mahasiswa putra dan putri. Saya sampaikan, Anda semua adalah calon-calon hakim, calon-calon jaksa. Maka saya berikan 1 kasus. Tolong selesaikan dengan sebaik-baiknya dengan ilmu kalian yang terbaik. Siap, Ustaz? Ada kasus pembunuhan, ya. Datanglah kasus itu kepada jenengan dan Anda seorang hakim, kepala hakimnya yang memutuskan hukuman yang paling pantas bagi pembunuh. Oke, selesai. Sekarang dia betul-betul terbukti untuk membunuh. Si pembunuh ternyata usianya masih muda, 25 tahun. Dia menangis, Pak Hakim, tolong maafkan kami. Saya akan memperbaiki diri. Keluarganya juga, keluarga pembunuh juga nangis-nangis, tapi keluarga yang terbunuh juga menuntut hukuman mati dan nangis-nangis. Apa hukuman yang paling pantas untuk kalian tetapkan kepada pembunuh? Maka 95% dugaan saya, perhitungan dari jawaban setiap mahasiswa,
itu menyatakan 20 tahun. Alasannya kami belajar berbagai perbandingan hukum dan yang terbaik itu adalah hukuman 20 tahun. Dengan melihat dan mempertimbangkan kesalahan pembunuhan dan memperhatikan bagaimana juga masa depan si pembunuh kan masih muda. Pertimbangan itu maka kami memutuskan hukumnya ada 20 tahun penjara. Sudah selesai, sudah. Sekarang saya balik. Kasusnya tetap sama, tapi Anda semua menjadi ayah korban. Paham? Sekarang hukuman apa yang jenengan inginkan untuk jenengan tuntut? 20 tahun? Coba ngancung yang ngomong 20 tahun tadi. Wah, kalau itu tunggu dulu Ustaz. Ada yang jawab, saya akan bunuh sendiri itu pembunuhnya. Ada yang jawab, saya bakal hidup-hidup Ustaz. Ada yang bilang, wah kalau itu saya potong-potong Ustaz, anak saya berani bunuh. Berarti Anda itu punya standar ganda, paham? Ini nggak benar. Sekarang Anda sudah belajar hukum mana saja? Oh ini Ustaz, kita di kelompok ini ada yang sudah studi banding ke Belanda. Sampai ke Belanda belajar hukum. Saya tanya, ada yang membaca Al-Quran surah ini di dalam Al-Quran tentang hukum kisos? Nggak ada satupun, Ibu. Menyedihkan, ya. Universitas Islam. Bayangkan. Lama kajamnya dimuliakan Allah. Inilah kenapa Allah perintahkan udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah Islam ke dalam agama yang dengan kesempurnaan. Yang kedua kata para ulama, tadi sudah saya sebutkan yang kedua atau belum? Sudah apa? Apa yang kedua? Oh, semua demi kebaikan hamba. Yang ketiga, dahulukan nakal daripada akal. Dahulukan nakal itu dalil daripada akal. Bukan Islam meninggalkan akal, bukan. Allah justru memerintahkan kita untuk berpikir. Afala tatafakkarun, afala yatadabbarun, afala ta'qilun. Itu perintah untuk berpikir. Tetapi kita harus paham, Allah itu Maha mengetahui segalanya, ya atau tidak? Tidak ada satu ketetapan kecuali Allah memberikan hikmah atas ketetapan itu. Yang kedua, kita harus paham, akal kita di antara kita itu punya tingkatan kecerdasan yang berbeda-beda. Betul atau tidak? Cara analisis yang berbeda-beda, memahami yang berbeda-beda. Maka Allah berikan aturan benang merah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui entah hikmahnya atau hukumnya. Itu aturannya. Maka dahulukan nakal daripada akal. Contoh, saya ingin bertanya. Ada seorang suami istri menikah. Suami istri sudah menikah, ya. Laki-laki perempuan menikah. Lalu setelah menikah, mereka di awal menikah masih ngontrak rumah, tidak punya apa-apa. Terus bekerjalah mereka. Istri bikin usaha sendiri, jualan tas online, suami bikin warung, ya. Tapi ternyata istri jualannya macet, kemudian bantu suaminya. Ya kadang ngiwangi lembur barang, buka nutup warung, tapi kadang di rumah suami terus. Akhirnya usaha warung dijalankan mereka berdua, sukseslah keduanya, ya. Jadi kaya raya. Setelah kaya raya, suaminya nikah lagi. Ini saya tidak mengatakan, ini contoh saja, Ibu. Contoh saja. Lalu setelah menikah lagi, dia siapkan rumah istri yang keduanya. Kemudian hiduplah mereka bertiga. Kadang di rumah istri pertama, di rumah istri kedua. Istri pertama tahu kalau ternyata sudah menikah lagi, cekcoklah terjadi. Akhirnya terjadilah perceraian. Maka boleh nggak istri menuntut karena mereka hidup bersama di awal miskin, kemudian hidup bersama, kemudian menjadi kaya raya, kemudian menuntut setengah dari hartanya sebagai harta bersama? Boleh nggak itu? Boleh nggak Ibu? Boleh. Ya. Boleh Pak, ya. Ya. Sekarang saya akan berikan contoh yang lain. Ketika ada suami istri, mereka hidup awalnya miskin, nggak punya apa-apa, tapi kemudian keduanya diterima pekerjaan. Si istri gaji 3 juta karena helper itu pramusaji misalkan. Kemudian si suami manajer, gajinya 15 juta. Maka mereka kumpulkan harta keduanya dicampur, ya. Beli tanah, beli rumah, beli mobil, beli apa-apa. Habis itu istri gajinya 5 juta lah, biar gampang hitungannya, suami 15 juta. Maka dicampurlah harta mereka. Setelah itu mereka kaya raya. Ternyata terjadi percekcokan, saling tuduh macam-macam. Akhirnya mereka pisah.
Ketika pisah kan hartanya harus dibagi, Ibu. Ya atau tidak? Si istri minta separuh dari hartanya karena semua harta dicampur di situ. Boleh nggak, Ibu? Boleh nggak? Boleh. Oh, boleh. Karena bercampur. Oh ya. Ya, boleh. Sekarang contoh yang ketiga. Oh iya kan? Oh iya. Yang ketiga, suami kerja di awal menikah karena suaminya lulusan SMA, istri lulusan S2. Akhirnya istri kerja di sebuah perusahaan, dia menjadi manajer marketing dan dia gajinya 20 juta. Diterima di awal pernikahannya, dan suami gajinya 3 juta karena satpam perusahaan tersebut. Misalkan waktu suami lebih banyak nganggur, dia sering mancing macam-macamnya di sela-sela kesibukannya. Si istri kadang lembur karena manajer, dia tugasnya banyak macam-macam, gajinya 20 juta. Di awal pernikahan seluruh gaji dikumpulkan, mereka berusaha membeli apapun berdua, akhirnya kaya sukses. Tapi ternyata di suatu ketika cekcok terjadi dan cerailah mereka. Ketika bercerai, suami bilang, harta kita bagi 2. Boleh nggak, Ibu? Boleh, Pak. Paham ya? Saya ingin menyampaikan dan saya ingin menunjukkan bahwa kadang manusia itu mengedepankan perasaan, ya, daripada dalil. Betul nggak? Ini buktinya. Kita pun ngaji kabeh, apalagi yang belum ngaji, ya. Dalam Islam kan masing-masing harta itu, ya tidak. Cuman suami punya kewajiban menafkahi istri, tapi istri tidak punya kewajiban menafkahi suami. Kalau suami gaji 3 juta, gaji 5 juta misalkan, istri gaji 15 juta, kemudian mereka bercampur, lalu cerai. Ya, suami 5 juta itu kewajiban dia dulu berapa mengasih istri, dikurang katakanlah sisa dia cuma tinggal 1,5 juta, sedangkan istri hartanya 20 juta, ya punya istri sekitar 80%, punya suami 20% dari rumah, tanah, mobil dan seluruhnya. Kalau mereka bercerai, suami gaji 20 juta, istri gaji 5 juta, maka dan suami punya penghasilan tambahan, itu digunakan untuk menafkahi istri, sudah terpenuhi semua. Ketika cerai, ya istri punya harta di situ yang bercampur 25%, suami 75%. Betul nggak, Ibu? Masih protes? Yaitu pembahasannya panjang nanti, ya. Intinya Allah hanya memerintahkan kita untuk mengedepankan dalil daripada akal, perasaan, apalagi perasaan. Makanya kenapa talak itu jatuh di tangan laki-laki, bukan di tangan perempuan. Kalau coba di tangan perempuan, mungkin banyak di antara kita sudah duda, ya tidak? Betul. Wes kowe tak cerai, Mas, sudah selesai. Makanya kenapa talak itu diatur betul oleh Allah. Tidak boleh talak itu bid'i. Bid'i itu talak bid'ah. Contohnya, mentalak istri pada sedang haid, paham? Itu nggak boleh. Mentalak istri dalam keadaan sedang hamil, nggak boleh. Mentalak istri dengan talak 3 kali sekaligus juga nggak boleh. Mentalak istri ketika sudah selesai haidnya, kemudian suci, sebelum dicerai, digauli, dipuaskan, baru habis itu dicerai, juga tidak boleh. Itu namanya talak bid'i, paham? Tapi talak bid'i tetap jatuh talak. Tapi talak ini mendatangkan dosa, paham? Karena melanggar aturan. Makanya kenapa kok mentalak istri dalam keadaan haid itu nggak boleh? Karena supaya suami harus paham, istri itu kalau sedang datang bulan itu sensitif, ya tidak? Bawaannya marah-marah. Maka ketika suami emosi harus paham, kau menjatuhkan talak, oh iya, dan istriku marah-marah gini karena sedang datang bulan, sudah tak tunda talaknya. Siapa tahu setelah istri berakhir datang bulan, suami berpikir lagi, tak sarang-sarang yujane ayu tenan, kan gitu kan, wes rasido, kan begitu kan. Allah itu membuat ranah-ranah kita untuk berpikir lebih matang. Makanya mohon maaf, kemarin saya menyelesaikan kasus, mohon maaf kalau ada yang datang di sini, saya menceritakan kasusnya, bukan menceritakan orangnya. Ustaz, saya dengan mantan suami saya ini, dia ditangani oleh seseorang. Ini Ustaz, kami konsultasi, si istri ini kan tangkar 2 tahun yang lalu dengan suaminya.
Kemudian istri bilang, wes cerainan aku mas, cerainan aku. Wes aku ora butuh kowe. Tenan, kowe arep njaluk cerai, kata suaminya. Iya, wes aku semarah, mureh-mureh, udah talak ketiga sekaligus kan gitu kan. Akhirnya, betul kamu mau talak 3? Kamu nggak menyesal? Enggak, saya akan menyesal. Akhirnya ditalak 3, betul. Kamu tak talak 3, saya cerai kamu 3 kali. Saya cerai, selesai. Wes urusan sisan surat-surat. Diurus dia pulang ke kampungnya, suaminya ngurus surat-surat di pengadilan. Karena sudah jatuh talak 3, maka pengadilan tidak banyak menyulitkan. Kenapa? Karena sudah nggak bisa dimediasi, karena sudah talak bain. Maka si suami suruh mengucapkan talak 3 di depan pengadilan. Selesai, keluar surat cerai. Setelah 2 tahun berlalu, kesepian itu perempuan. Paham? Terus datang lagi, mas balik mas, kan gitu kan? Lah, terus datang, sudah nggak bisa, paham? Paham ya? Makanya kalau sedang marah-marah itu jaga betul perasaan. Ya. Maka suami kalau mendapati takut cerainan, sudah diam aja. Kalaupun harus mengeluarkan cerai, sekali saja, paham? Supaya nanti dia berpikir, sekali colke ya tidak, 3 bulan berakhir pisah sempurna, suami istrinya pisah sempurna. Kalau 3 bulan, 3 kali masa haid itu belum selesai, ya masih statusnya sebetulnya masih disebut istri tapi yang sedang dicerai. Makanya kalau istri dicerai, suami meninggal dalam masa iddah, dia tetap dapat warisan karena dia statusnya masih. Makanya istri tidak punya hak untuk menolak rujuk ketika di masa iddah. Tapi kalau masa iddah selesai, dia boleh menolak rujuk. Paham ibu? Kok enak suami? Ini pakai perasaan lagi ya, tidak? Ya. Kalau nggak terima kembalinya suami, kan jangan punya hak lain namanya khulu, mengajukan gugatan cerai. Alasannya benar, dipenuhi pengadilan. Ini contoh yang ketiga terakhir. Ini mukadimahnya setengah jam lebih, ibu ya. Ya, yang ketiga terakhir. Yang keempat ya, betul ya. Yang keempat. Apa yang keempat lupa saya. Jangan tahu. Apa yang keempat? Saya lupa ya. Saya sebutnya lagi investasi ya. Ya, kita masuk ke investasi. Bagaimana memilih investasi yang halal? Ya. Pertama, kalau kita berbicara investasi, maka kita berarti statusnya sebagai siapa ya? Sahibul mal, ya atau tidak? Investor, sahibul mal. Kalau kita mau menginvestasikan sesuatu, hal yang pertama yang harus kita pahami, bagaimana Islam mengatur tentang investasi. Ya atau tidak? Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu harus ada sebelum beramal. Pertama, dalam berinvestasi, bagaimana memilih? Pertama, bahwa usaha yang kita investasikan betul-betul halal. Paham? Betul-betul halal. Halal secara produk ya, maupun halal secara mekanisme. Ada produknya halal tapi mekanismenya haram, itu juga tidak boleh ya. Ada satu ranah perdebatan bahwa di dalam investasi itu kan bentuknya macam-macam ya. Ada musyarakah, ada mudharabah. Ketika dia itu misalkan mudharabah ya, mudharabah, dia investasi atau musyarakah, dia membeli saham. Bolehkah ketika kita berinvestasi kepada sebuah perusahaan dengan membeli saham dan kita menjadi bagian dari pemiliknya, bolehkah kita membeli saham tersebut sedangkan perusahaan tersebut punya mekanisme cara menjalankan perusahaan itu, salah satunya adalah dengan utang bank? Paham? Ada nggak seperti ini? Banyak ya, ya atau tidak? Dan inilah yang menjadi ranah perdebatan para ulama. Kalau kita merujuk kepada ulama di Indonesia, DSN MUI, dalam kita berinvestasi, masih dibolehkan kalau kita berinvestasi ke sebuah perusahaan yang penting produknya halal, tapi ketika dia punya utang ribawi, paham utang ribawi?
misalkan dia juga utang ke bank dengan sistem bunga ribawi, itu kadar yang dibolehkan tidak boleh utang modalnya itu lebih dari 45%. Sehingga di situ diambil istimbat kesimpulan supaya kita tidak bermuamalah dengan orang yang mayoritas hartanya haram, tapi mayoritas hartanya halal, yaitu 55%. Paham sampai sini? Nah, ini pendapat dari ulama-ulama kita di Dewan Syariah Nasional DSN MUI. Sehingga ketika seseorang membeli saham untuk mendapatkan dividen, ya, bukan capital gain, dia dalam berinvestasi, itu dibolehkan meskipun perusahaan tersebut punya utang ribawi. Paham? Punya utang ribawi. Tetapi sebagian ulama membantah bahwa syarat kita berinvestasi itu baik produk maupun cara menjalankan perusahaan betul-betul halal. Contohnya, perusahaan tersebut tidak boleh punya utang ribawi. Ya. Kira-kira ada nggak perusahaan yang tidak punya utang ribawi? Ada, tapi mungkin 2% atau 3% atau 5%. Ya. Saya itu pernah tanya kepada seorang pengusaha muslim yang terlanjur kaya raya, perusahaannya banyak, puluhan ibu. Ya. Hartanya di mana-mana, ya, dia sangat super kaya raya. Sedekahnya jangan ditanya, ya, luar biasa. Saya tanya kepada salah satu tangan kanan beliau, apakah beliau punya utang riba? Oh, jangan salah Ustaz, utang di bank konvensional beliau ratusan miliar, paham? Bunganya saja setiap bulan sekian miliar. Maka kemudian saya kaget, kenapa harus utang bank? Ya, untuk terus mengembangkan perusahaan, ya. Maka itulah manusia, paham? Ya, maka kata para ulama, tidak boleh kita berinvestasi ke sebuah perusahaan, lembaga usaha di mana dia masih memiliki permodalan utang dengan cara riba. Itu tidak boleh. Kenapa kok tidak boleh? Alasannya para ulama bukan masalah bermuamalah dengan harta yang haram atau mayoritas atau minoritas haram, tapi persoalannya adalah ketika kita menjadi bagian dari pemilik perusahaan, itu persoalannya. Taklil ilahnya ketika kita menjadi bagian dari pemilik perusahaan. Kalau saya membeli sebuah saham perusahaan katakanlah 5%, berarti perusahaan itu salah satu pemiliknya siapa? Saya kan? Terus perusahaan itu punya kebijakan utang ribawi. Berarti saya sebagai pemegang saham atau pemilik perusahaan ikut menyetujui, ya atau tidak? Sebelum berinvestasi saya sudah tahu bahwa perusahaan ini bergerak terkadang utang riba, dan saya masih nekat untuk membeli sahamnya. Berarti saya setuju bahwa cara riba dilakukan untuk menjalankan perusahaan. Betul nggak? Ya. Maka sebagian ulama mengatakan hukumnya haram. Maka dalam berinvestasi tidak boleh memilih perusahaan yang ada utang ribawi. Bahkan Lajnah Ad-Daimah itu mengeluarkan fatwa ketika sebuah perusahaan itu nggak ada utang ribawinya, tapi di aturan perusahaan ada klausul, ada perkataan apabila perusahaan dalam keadaan membutuhkan permodalan untuk ekspansi usaha, maka direktur dibolehkan untuk mengajukan utang di lembaga perbankan. Paham? Ada klausul itu saja, sebagian ulama menyatakan haram, tidak boleh. Karena ada pernyataan pasal yang akan melakukan tindakan keharaman dan kita setuju dengan membeli sahamnya, maka tidak diperbolehkan. Paham? Dan saya pribadi lebih condong kepada fatwa ulama seperti ini. Tapi kalau jenengan mengambil fatwa DSN, tidak apa-apa dengan dasar bermuamalah dengan orang yang hartanya sebagian haram, itu silakan. Itu menurut pendapat kedua tidak tepat. Kalau kita bermuamalah dengan orang yang hartanya haram, misalkan ya, ada orang kerjanya kadang dia rentenkan, ya tidak, tapi dia juga punya usaha warisan orang tuanya diperbatikan misalkan. Hartanya mungkin 30% itu dari haram, tapi yang 70% dari yang halal.
Kita bermuamalah dengan dia, misalkan ngajak bisnis, di mana kita harapkan uang dia itu mayoritas dari hasil perdagangan batin yang halal misalkan. Bolehkah kita bermuamalah dengan dia seperti itu? Jumhur ulama menyatakan sebagian boleh. Paham? Tapi kalau sudah, yuk kita bikin usaha utang riba, itu sudah haram, paham? Dan tidak bisa disamakan kita membeli saham yang ada utang ribanya dengan bermuamalah dengan orang yang mayoritas hartanya halal, tapi ada sebagian yang haram. Itu nggak bisa disamakan, paham? Karena kalau kita membeli itu bagian dari kepemilikannya adalah kita, berarti kita menyetujui praktek haram terjadi di perusahaan yang pemiliknya salah satu adalah kita. Tapi kalau tadi kan enggak, yuk kita bikin usaha peternakan mas, peternakannya halal, cuman dia modalnya itu 70% kemungkinan dari yang halal dan 30% mungkin dari yang haram. Bolehkah bermuamalah dengan itu? Ini khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama membolehkan kalau mayoritas halal. Tapi peternakan usaha yang dijalankan betul-betul halal, paham? Tapi kalau peternakan yang kemudian ada kesepakatan, nanti kalau kita kekurangan dana, utang bank saja, oke setuju, haram, paham? Nah, itu harus dipahami sesuatu yang berbeda. Nah, maka jamaah dimuliakan Allah, ini dalam berinvestasi. Maka berinvestasilah dari sesuatu yang secara produk itu halal dan secara mekanisme dalam menjalankan itu halal. Maka harus kita pilih dua tersebut. Jangan sekedar perusahaannya apa sih? Roti. Oke, saya masuk aja, rotinya halal kan? Halal, saya masuk investasi. Ternyata pengusaha roti ini suka utang orang, ternyata dengan cara riba. Bu, investasi ke tempat saya 200 juta, nanti tak kasih bagi hasil 5 juta setiap bulan. Boleh nggak seperti itu? Bagi hasil itu bukan bunga. Boleh nggak? Ya, karena tetapnya itulah sesungguhnya sama dengan riba. Nggak boleh. Orang ngasih investasi kok ngasih bunga, ngasih bagi hasil tetap. Itu nggak benar, paham? Itu tidak dibenarkan. Maka dalam berinvestasi betul-betul kita harus paham gimana sih dalam orang berinvestasi. Kita harus paham dulu akad yang kita jalankan, apakah musyarakah atau mudharabah, ya atau tidak? Kalau musyarakah, maka keuntungan dan resiko ditanggung sesuai dengan porsi modal. Paham ya? Misalkan perusahaannya nilainya 1 miliar, saya nyetor dana 100 juta, berarti saya punya 10%, ya kan, dari perusahaan tersebut. Nanti kalau untung dalam bulan ini 5 juta, maka saya 500.000. Kalau ternyata dia dalam penutupan usaha misalkan rugi, maka saya menanggung kerugian 10% sesuai dengan porsi modal. Di mana akadnya adalah musyarakah, kerjasama saling memberikan modal. Syirkah al-amwal misalkan. Nah, kemudian kedua akad mudharabah. Kita harus paham kalau investasi kita mudharabah seperti apa aturannya. Jangan sampai Ustadz, saya investasi ke teman Ustadz, bangkrut. Pertama awal-awal setahun pertama menghasilkan Ustadz, ngasih bagi hasil rutin, tapi tahun kedua bangkrut Ustadz. Terus dia tak kejar-kejar, menghilang terus. Pokoknya saya bilang, udah gini aja lah, saya nggak minta bagi hasil, kembalikan modal saya utuh sudah, saya nggak akan minta bagi hasil lagi. Boleh nggak ibu-ibu? Ya nggak boleh, paham? Berarti nggak paham bagaimana berinvestasi dengan akad mudharabah. Mudharabah itu satu pihak mudharib pelaksana usaha, satu pihak sahibul mal. Maka kedua-duanya menanggung untung dan resiko. Resiko bagi mudharib itu adalah dia tidak mendapatkan apa-apa ketika rugi. Meskipun dia telah menjalankan usaha sekian tahun, sekian bulan, dia tidak boleh minta apapun karena dia harus menanggung kerugian tenaga dan pikiran. Tetapi ketika untung, dia mendapatkan bagi hasil sesuai kesepakatan di awal. Bagi hasilnya seperti apa? Mau 10-90, mau 30-70, mau 50-50, atau 60-40. Silakan. Yang penting sesuai kesepakatan.
Si sahibul mal juga sama, juga kalau dapat untung dia mendapatkan bagian untung sesuai dengan nisbah keuntungan yang disepakati. Kalau ternyata rugi, maka si sahibul mal menanggung 100% kerugian modal. Paham? Tapi mudhari menanggung 100% kerugian pikiran dan tenaga. Contoh misalkan, jenengan mau jualan, ini mas bapak-bapak mau jualan kambing, ya atau tidak? Minta modal saya, Ustadz, modalnya Ustadz 1M itu jualan kambing. Oh siap, sama sapi saya kasih 1M. Sepakat, nanti kalau untung saya 30%, jenengan 70%. Karena yang pulaan kambing ke Pracimantoro, ke Trenggalek, pulaan sapi memelihara 3 bulan, ya atau tidak? Dipelihara tiap hari selama 3 bulan, sapi dan kambing-kambingnya. Setelah selesai 3 bulan, ternyata dikalkulasi rugi 30 juta, ya. Maka saya menanggung kerugian full 30 juta. Maka duit saya hanya dikembalikan 970 juta. Dan dia mudhari yang menjalankan usaha dari sejak awal 3 bulan yang lalu sebelum lebaran, itu kemudian kulaan, memelihara, dijual, ternyata rugi, maka 3 bulan dia full kerja siang malam, memelihara kambing, tidur dengan kambing, itu nggak dapat apa-apa, paham? Dua-duanya menanggung kerugian. Ini aturan Allah. Ini harus diterapkan. Enggak kemudian investasi gagal, terus balik ke modalku tak serapopo aku ora njaluk untung. Nah, ini enggak benar, Ibu paham? Cuman persoalannya kerugian tadi apakah betul karena menjalankan usaha dengan benar atau kelalaian, paham? Kalau kelalaian, dia wajib mengembalikan modalnya. Misalkan usaha investasi ngomongnya untuk misalkan usaha bikin donat, ya atau tidak, ternyata dipakai untuk usaha lain, rugi, nah, dia mengembalikan 100% dananya karena dia telah melanggar perjanjian. Dia bikin usaha ternyata nggak digarap, malah dipasarkan orang dan ternyata rugi, maka dia wajib mempertanggungjawab kerugiannya karena dia tidak bertanggung jawab. Tapi kalau di luar kelalaian rugi, maka si sahibul mal harus menanggung 100% kerugian modal. Medeni Ustaz. Ya, memang itulah aturan Allah. Sama-sama adil. Itu dalam berinvestasi. Jangan pernah melihat dari iming-iming depannya, ini paham? Orang kalau sudah melihat, Mbak nanti tak kasih 5 juta setiap bulan, dah ya naik turun 5-6 juta lah, itu pasti insya Allah. Itu sudah, jangan berinvestasi kalau orang sudah ngomong seperti itu, paham? Karena cara jalannya usaha pasti kemungkinan di awal saja sudah jelas itu melanggar dan menantang Allah Subhanahu wa taala. Maka usahanya tidak akan berkah, dan tidak berkah berarti membawa kebangkrutan. Dan itu banyak terjadi di kalangan sebagian ikhwan-ikhwan atau siapapun karena cara berusahanya nabrak-nabrak nantang Gusti Allah. Saya sudah ingatkan sebetulnya, nggak boleh seperti ini Bu, nggak boleh seperti ini Pak. Tapi panggil terus, Ustaz susah cari modal Ustaz. Nanti begini sudah, insya Allah saya yakin Ustaz perhitungan saya sudah tepat, ini jelas nggak akan rugi begini. Betul Ibu, setelah dijalankan ambiar Ibu. Sekarang utangnya miliaran dan nggak bisa ngapa-ngapa. Kenapa? Karena mencoba ngatur Allah, ya atau tidak? Ya, itu namanya menantang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fa illam taf'alu fa'danu biharbi minallahi wa rasulih. Jika engkau tidak tinggalkan perbuatan riba, praktek haram, maka berarti kau mengumandangkan perang kepada Allah dan Rasulnya. Ingat, dalam investasi kalau sudah dijalankan tidak sesuai dengan syariat, siap-siap untuk bangkrut ini. Betul. Kalau sejak awal kita itu sama-sama paham, gini ya Bu ya, pokoknya jalankan betul-betul, insya Allah saya amanah, saya akan berusaha menjalankan semaksimal mungkin. Pokoknya jenengan juga kalau rugi menanggung kerugian modal 100%, saya menanggung kerugian tenaga pikiran selama ini menjalankan usaha. Setuju. Kemudian selesai dijalankan, maka insya Allah Allah akan bukakan keberkahan. Salah satu bentuk kerjasama yang diberkahi oleh Allah selain akad murabah itu adalah mudharabah. Cuman sekarang akad mudharabah itu dipegang oleh
lembaga keuangan, ya tidak? Artinya dimaklari. Ya misalkan jenengan datang ke bank syariah, bawa duit 1 miliar, jenengan akadnya investasi, maka jenengan sebagai apa? Sohibul mal. Bank sebagai apa? Mudorib. Ketika bank sebagai mudorib, maka dia harus menjalankan usaha. Ketika jenengan pulang, ya atau tidak, maka banknya ngapain? Ganti baju dari mudorib menjadi sohibul mal, terus mengumumkan cari mudorib lain. Ini kan sama saja makelar, paham? Makanya saya betul-betul punya keinginan kuat bagaimana kaum muslimin itu mengembalikan akad yang seharusnya idealnya. Jadi betul-betul bertemunya antara sohibul mal dengan mudorib yang sesungguhnya. Nah, memang karena saat ini banyak para mudorib ngemplang, ya tidak? Ya. Artinya nggak bertanggung jawab. Dikai modal 200 juta malah rapi meneh, ya tidak? Sisanya baru menjalankan usaha. Dikasih modal 1 miliar malah dibelikan mobil dulu, piknik ke Singapura, baru sisanya dibikin usaha, nggak bertanggung jawab. Maka saya sangat berharap nanti para anggota dewan yang duduk di sana itu mau mengeluarkan undang-undang bahwa lembaga keuangan syariah itu dibolehkan memiliki unit-unit usaha secara langsung dan mandiri. Sekarang aturan perbankan syariah itu nggak boleh, misalkan bank syariah itu punya dealer motor, showroom sendiri, punya toko elektronik sendiri, punya properti sendiri, itu nggak boleh. Mereka hanya sebagai pihak ketiga, paham? Ngutangi saja, meskipun namanya syariah, meskipun akadnya beli kemudian dijual, tapi secara kenyataan dia tidak boleh memiliki unit-unit usaha. Ini kan bertentangan dengan konsep syariah yang ideal. Maka kita berharap ada mereka yang menyetuskan undang-undang aturan yang memperbolehkan kita untuk memiliki lembaga resmi independen yang kemudian menjalankan unit. Kita menginvestasikan ke personal orang dengan ke sebuah lembaga yang diatur, di mana mereka yang bekerja di sana tidak mungkin membawa uang perusahaan ke rumah, kan enggak? Lebih percaya mana itu? Ke lembaga atau ke personal? Ke lembaga, ya atau tidak? Kalau ke lembaga dan ternyata lembaga itu orang-orang yang menjalankan bunafid, orang-orang yang menjalankan amanah, maka lembaga ini akan sangat besar. Kenapa? Maka karena mayoritas 87% masyarakat Indonesia akan menginvestasikan di sana. Dan itu yang tidak diinginkan oleh para pemilik kartel perbankan. Karena mereka menginginkan uang-uang panjenengan, uang-uang kampus-kampus Islam panjenengan, uang-uang rumah sakit panjenengan, uang-uang perusahaan pandangan dan pribadi-pribadi panjenengan. Ketika dikumpulkan masuk ke lembaga perbankan konvensional, jenengan tahu pengambil, pengguna uang-uang tersebut ya mayoritas pemilik bank-bank itu. Paham? Jadi kita itu sebetulnya modali mereka untuk sukses. Ya atau tidak? Ya. Dan mereka gunakan untuk usaha. Coba kalau umat Islam memiliki satu lembaga keuangan yang kemudian punya investasi-investasi, punya showroom sendiri, punya macam-macam, kemudian masyarakat berbondong-bondong percaya dengan itu karena bagi hasilnya jelas, halal, dan semua menabung ke sana, kemudian digunakan oleh lembaga keuangan syariah untuk mendirikan perusahaan-perusahaan baru, mall baru milik umat Islam, kemudian showroom-showroom di berbagai kota dengan modal besar, dia bisa langsung pulang ke Astra dengan jumlah besar, dengan harga yang lebih murah, memberikan kalau tidak hanya cash maupun kredit ke masyarakat. Apa yang terjadi? Maka mereka akan kehilangan modal dari umat Islam. Ini nggak mau mereka, Pak. Dan memperjuangkan ini di pucuk pemerintahan juga nggak mudah. Ya. Saya sudah pernah sampaikan ini ke MUI, tapi juga kata mereka sulit. Ya.